Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kabinet Natsir yang beranggotakan nama saya Titan Jendral dari kelas IPA 3 nomor absen 33. Saya Dina Josal Sabila, absen 11. Saya Sakina Fatimah, absen 30. Saya Fadila Waitratini, nomor absen 13. Dan teman saya Jahanara, nomor absen 19, yang sedang berkegiatan genre. Adalah latar belakang terbentuknya Kabinet Natsir, yaitu setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Natsir lebih dulu menjadi anggota KSIP sebelum akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral Natsir yang bertujuan untuk memulihkan kebutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Soekarno pun akhirnya mengangkat Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950. Diangkatnya Natsir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir yang merupakan kabinet pertama setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 6 September 1950. Kabinet Natsir diresmikan pada tanggal 7 September 1950 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Walaupun pada pembentukannya orang-orang dari PNI sudah dilibatkan di dalamnya. Hal tersebut menjadi sebab kenapa PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. Berikut adalah susunan kementeriannya, yaitu Menteri Dalam Negeri diisi oleh Akar, Menteri Luar Negeri diisi oleh Muhammad Rum, Menteri Keamanan Rakyat yaitu Abdul Halim, berhenti pada 8 Desember 1950, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat pada 8 Desember 1950. Lalu Menteri Kehakiman ada Wongso Negoro, Menteri Penerangan ada M.A. Pelanukesi, Menteri Keuangan ada Syarifuddin Wiranegara, dan lain-lain. Berikut program kerja yang diadakan dalam Kabinet Natsir, yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat, menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 100
dapat dilepaskan dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet, di mana partai koalisinya yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut. Kemudian PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan Gerindra. Ketika kabinet Tarsib mulai melaksanakan programnya, kelompok oposisi segera melontarkan berbagai kritik terhadap kinerja kabinet. Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi kabinet Tarsib yakni adanya mosi Hadi Kusumo dari PNI yang menuntut supaya pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Dikutip dari buku sejarah Indonesia oleh Pramudia Rahman, Samu Pradono, Inde Senati, dan Susanto lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 oleh Kabinet Datang supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP nomor 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara berbayar. Kemudian setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadi Kusumo diterima. Hal tersebut ternyata menyebabkan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Hal tersebut menjadi sebab utama kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Dari kami, apabila ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.